Shalom Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma pasal yang kedua ayat 6, 7, dan 8 mengatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa perbuatan baik kita memiliki nilai di dalam kekekalan. Meskipun kita tidak dibenarkan diselamatkan berdasarkan perbuatan baik kita, tidak diselamatkan dibenarkan berdasarkan kelakuan saudara, tetapi kelakuan, perbuatan baik kita pasti memiliki pengaruh, memiliki nilai di dalam kekekalan. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah perbuatan baik seperti apakah yang benar-benar memiliki nilai di hadapan Allah? Perbuatan baik yang bagaimanakah yang betul-betul mempengaruhi nilai di dalam kekekalan? Saya percaya setiap orang pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, meskipun kadar yang berbeda-beda. Bahkan penjahat pun masih pernah melakukan apa yang baik, paling tidak kepada keluarganya, kepada teman-temannya, ia melakukan perbuatan yang baik. Namun perbuatan yang baik itu harus kita lihat di dalam dua aspek. Di dalam dua aspek, ya. Yang pertama adalah perbuatan baik yang kita lakukan pada saat kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, atau perbuatan baik yang kita lakukan pada saat kita ada di luar Kristus, di dalam arti kita menolak Yesus Kristus. Sama-sama melakukan perbuatan baik, sama-sama melakukan apa yang baik. Misalnya dua orang ini masing-masing melakukan perbuatan baik. Mereka tidak berzina, mereka tidak mencuri, mereka tidak iri hati, mereka suka menolong. Dua orang ini sedang melakukan perbuatan yang baik. Tetapi apakah perbuatan baik yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah itu? Perbuatan baik yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah, yang sungguh-sungguh punya nilai di dalam kekekalan, adalah perbuatan baik yang lahir dari keberadaan diri yang telah menjadi milik Kristus, yang telah menjadi kepunyaan Tuhan Yesus, yang telah ditebus dengan darah Yesus, yang dosa-dosanya sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Sehingga semua perbuatan-perbuatan yang baik yang saudara lakukan memiliki nilai dalam kekekalan, memiliki upah di dalam kekekalan. Sedangkan orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang tidak bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perbuatan-perbuatan baik mereka, kata Yesaya, adalah seperti kain kotor. Perbuatan-perbuatan baik kita tanpa penebusan di dalam Kristus adalah seperti kain kotor, kain yang tidak bersih, sama dengan buah yang kita rendam, yang satu di air yang jernih, yang bersih, yang tidak berkuman. Sedangkan buah yang satu kita rendam
di air yang kotor, air yang penuh dengan kotoran, kotoran binatang, kotoran manusia, tercampur aduk di dalam air tersebut. Sehingga buah itu, meskipun adalah buah, meskipun adalah tumbuh hasil daripada panen yang sangat bagus, tapi ketika direndam di air yang kotor itu, pada waktu saudara akan mengambil ingin memakannya, saya percaya saudara tidak akan memakannya. Padahal jikalau mau dipikir, itu adalah buah. Itu bukan buah plastik, itu bukan buah mainan, itu adalah buah asli. Tetapi ia keluar dari air yang sudah dicemari secara penuh oleh kotoran-kotoran binatang atau kotoran hewan dan kotoran manusia. Saudara jangankan mau makan, mengambil pun dari air itu saudara pasti jijik. Begitulah perbuatan baik kita di hadapan Allah. Jikalau itu keluar dari hati kita yang belum ditebus, hidup kita yang belum dibersihkan oleh darah Yesus, maka semua perbuatan-perbuatan baik kita bukanlah suatu korban yang berbau harum, melainkan korban yang berbau busuk. Karena kita adalah manusia yang sudah tercemar dengan dosa. Dosa yang sudah membuat kita berbau busuk di hadapan Allah. Itulah sebabnya Yesus Kristus, ia datang dan kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya memiliki kuasa untuk membersihkan setiap orang yang mempercayai Dia sebagai juru selamat. Hidupnya dibersihkan, hatinya dibersihkan, dosa-dosanya dibersihkan, dia diputihkan sehingga hatinya bersih seperti gelas yang di dalamnya terisi air yang jernih, air yang sangat-sangat bersih. Dan pada waktu buah ditaruh di dalam air itu, dan ketika kita akan ambil buah itu, buah yang bagus, kita mau mencicipinya karena itu keluar dari air yang jernih. Begitu pula setiap kita yang hatinya sudah dibersihkan oleh darah Yesus, karena hidup terus bergantung kepada Tuhan Yesus, maka Yohanes atau 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 mengatakan, dan darah Yesus membersihkan kita atau menyucikan kita daripada segala dosa, karena kita hidup di dalam terang. Saudara-saudara, dan pada waktu itulah semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, apapun perbuatan baik itu yang kita lakukan, memiliki nilai di hadapan Allah, memiliki suatu nilai di dalam kekekalan. Dan ini menjadi hal yang perlu kita bawa di dalam kekekalan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan perbuatanmu akan menyertaimu. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang baik yang sudah lewat atau keluar dari hati yang sudah disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya. Saya percaya semua orang Kristen masih mengalami jatuh bangun, masih mengalami suatu hentakan di dalam kehidupan. Tapi saya juga percaya berbagai macam kegagalan yang orang-orang Kristen alami, tetap saja mereka pasti pernah dan terus berusaha melakukan apa yang baik. Dan itu adalah sesuatu hal yang mendatangkan upah di dalam kekekalan, mendatangkan nilai di dalam kekekalan. Sehingga pada waktu dikatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Kebaikan di sini adalah kebaikan yang menyangkut dua hal penting. Yang pertama, pada waktu kita beriman kepada Kristus, itu adalah kebaikan yang mendasar.
Jikalau kita tidak memiliki kebaikan ini, maka semua perbuatan-perbuatan baik kita hanya berguna di masyarakat, tapi tidak berkenan di hadapan Allah dalam hal keselamatan. Oleh karena itu, pada waktu kita beriman kepada Kristus, kita sedang melakukan perbuatan baik yang luar biasa, dan kita melakukan hal yang baik secara moral, itu berarti kita menghasilkan buah-buah perbuatan yang baik. Bersama saya Pendeta Rolly Igir, Shalom.